Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam nama budaya. Salam kebajikan. Rahayu, rahayu, rahayu. Hari ini saya berbekal yang api, Iwayan Edi Kurniawan, akan memberikan gambaran umum tentang pemerintahan Desa yang Api, tentunya di bidang pemerintahan, di bidang kewilayahan, dan di bidang kemasyarakatan. Desa yang Api. Asal mula nama Desa yang Api. Di suatu tempat, konon dahulu belum memiliki nama. Terlihat dari kejauhan suatu sinar atau cahaya memancar dari atas tanah tembus ke langit, di mana sinar atau cahaya tersebut persis api yang sedang menyala, sehingga tempat di sekitar itu terlihat terang benderang. Dan mulai itulah orang-orang menamakan tempat itu adalah Yang Api, yang mempunyai makna yang adalah perwujudan ide Sang Yang Widi, Tuhan Yang Maha Esa. Api adalah sinar atau cahaya yang berwujud api, sehingga tempat itu dinamai Yang Api. Yang lama-kelamaan, tempat itu disebut Desa Yang Api. Desa yang Api dalam pembangunan ke depan dengan visi terwujudnya Yang Api bangkit, mandiri, berkepribadian berdasarkan gotong royong, yaitu dengan misi mengelola pemerintahan yang bersih, terpercaya, dan efektif. Berikutnya, sinergi dengan pemerintah dan instansi dan pemerintahan yang lebih tinggi. Dengan mengembangkan pembangunan, melaksanakan pembangunan yang berkeadilan dan merata. Meningkatkan ekonomi produktif, mandiri, dan mengembangkan desa-desa menjadi sebuah destinasi wisata. Memajukan budaya tradisional yang mencerminkan budaya desa. Meningkatkan kesehatan yang menyeluruh di seluruh desa di wilayah Desa Yang Api. Desa Yang Api sudah ada sejak tahun 1911. Desa Yang Api merupakan salah satu desa terbesar dari 6 desa yang berada di Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli, dengan luas wilayah 1.738 hektar 715 are, yang berada di ketinggian 500-700 meter di atas permukaan laut. Dengan jumlah penduduk yang terdata yakni 9.377 jiwa yang terdiri dari 4.749 jiwa laki-laki dan 4.628 perempuan, dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 2.663 yang tersebar di 13 banjar dinas, 3 desa adat, dan 11 banjar adat. Memanfaatkan lahan yang ada, sebagian besar penduduk Desa Yang Api bermata pencaharian sebagai petani dan peternak. Desa yang maju tentunya didukung oleh aktivitas ekonomi yang baik. Pasar sebagai salah satu tempat terjadinya transaksi jual beli menjadi jantung perekonomian di Desa Yang Api, yang mana pasar dijadikan tempat transaksi antar masyarakat Desa Yang Api. Di Desa Yang Api terdapat 2 pasar tradisional, yaitu Pasar Yang Api dan Pasar Mitra. Selain pasar tradisional, terdapat juga pasar malam yang terletak di Banjar Dinas Mitra Tengah sebagai tempat berjualan saat malam hari. Berpotensi dijadikan daerah objek wisata, Desa Yang Api memiliki alam yang rindang dengan sawah dan berbagai perkebunan.
Tidak hanya itu, di sektor peternakan Desa Yangapi memiliki 3 simantri yang terletak di Banjar Dinas Belok, Penage, dan Sidaparne. Seiring dengan perkembangan zaman, sektor industri kreatif di Desa Yangapi juga mengalami sebuah kemajuan. Di antaranya, adanya usaha mikro kecil menengah seperti pengrajin gerabah yang terletak di Banjar Dinas Karanganyar. Keindahan alam yang dikelola tentu saja mampu menjadikan daya tarik masyarakat luar untuk berkunjung ke Desa Yangapi. Salah satunya adalah air terjun Tukat Barong yang terletak di Banjar Dinas Umbalan yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa atau yang biasa disebut BUMDes. Air terjun Tukat Barong ini menjadi salah satu tempat yang menarik bagi masyarakat sekitar. Dengan jembatan akar dan air terjun di tengah gua, cocok bagi pemikat alam dan akan menghasilkan foto yang bagus. Di utara Banjar Dinas Umbalan, tepatnya Banjar Dinas Yangapi, Pondokan Sangan Aji, terdapat juga anjungan dengan nama Anjungan Bucun Desa. Berbeda dengan Tukat Barong, Anjungan Bucun Desa memberikan nuansa keindahan lembah yang dipercantik dengan beberapa bangunan yang terbuat dari bambu. Pemandangan sawah yang terletak di bawah anjungan menjadikan tempat ini sebagai potensi pariwisata yang patut untuk dikembangkan. Selain wisata anjungan, terdapat pula tempat-tempat yang ditata oleh masyarakat setempat seperti Jalan Tukat Cekeng dan Bukti. Tempat tersebut dijadikan bukti bahwa masyarakat memanfaatkan potensi yang dimiliki oleh alam. Ada juga wisata tradisional, khususnya adalah hiburan, termasuk juga adalah seni, hari sakral, yaitu Janger Meborbor. Potensi lain yang sangat unik dimiliki yaitu tari Sangyang Janger Meborbor yang telah diwariskan serta berkembang di Desa Yangapi. Sampai saat ini terdapat 3 banjar yaitu Banjar Dinas Bukti, Sukejiwe, dan Tingas. Tari Sangyang Janger Meborbor ini ditarikan oleh 5-10 pasang penari putra dan putri yang belum menginjak dewasa. Seperti Janger pada umumnya, tarian memadukan unsur gerak dan nyanyian. Pada saat puncak ritual, setelah pemimpin upacara baik itu seorang pemangku ataupun tapakan selesai menghaturkan persembahan dan mempersiapkan tumpukan bara api di hadapan para penari, maka penari-penari tersebut langsung beraksi menginjak-injak bara api dalam kondisi trans atau kesurupan. Bahkan ada yang sampai makan bara api tersebut dan tidak satu pun ada yang terluka bakar. Bahkan sehelai pakaian penari pun tidak ada yang terbakar. Unik, aneh, dan bin ajaib, membuktikan kekuatan lain yang tidak terlihat dari luar diri kita itu ada. Kalau tidak karena kemahakuasaan Tuhan, Sang Yang Widi, hal ini tidak akan terjadi. Awal dari berkembangnya tarian ini dipentaskan di Pura Penyimpanan Duko Bukti, yang pada saat itu masyarakat Desa Yangapi terkena wabah penyakit. Oleh masyarakat kemudian dipersembahkanlah tarian Janger Meborbor dan anehnya warga mulai sehat. Sehingga sampai saat ini tradisi tersebut terus berlangsung sebagai penolak wabah dan mara bahaya. Dari sinilah masyarakat meyakini setiap melakukan upacaranya, tarian ini harus dipentaskan. Karena sangat diyakini, warga sampai tidak berani mentiadakan pementasan jikalau ada upacaranya di pura.
karena tidak ingin hal-hal buruk seperti wabah penyakit atau musibah lain terjadi. Karena ritual ini menggunakan media api, makanya dinamakan tradisi Janggar Memborbor. Kalau orang biasa, sudah bisa dipastikan akan terbakar. Itulah yang diyakini kekuatan lain itu berasal dari sesuhunan setempat yang merasuki raga sang penari. Setelah semua bara api padam, sang penari kemudian dipercikan tirta. Mereka akan pulih seperti sedia kala, memasuki kesadarannya dan tanpa kurang suatu apapun. Di Desa Adat Mitra, penyelenggaraan kegiatan ngaben benar-benar sangat unik di desa adat ini, yaitu dengan adanya berbagai macam tingkatan tahapan upacara ngaben. Ada yang disebut dengan bio, masing-masing pasak itu, masing-masing warga itu berbeda bionya yang ada di Mitra. Ada yang bio tunggal, ada yang bio tanam, ada juga bio tanam sejenisnya. Jadi inilah suatu keunikan yang ada di Mitra pada saat penyelenggaraan kegiatan ngaben masal. Setelah keindahan alam, wisata, tradisi, dan budaya yang dimiliki, Yang Api tidak terlepas dari generasi muda yang sangat antusias dalam memajukan desa. Pemuda-pemudi desa Yang Api memiliki organisasi di setiap banjar yang dinamakan STT, Sekar Truna Truni. Dari STT tersebut terbentuklah Karang Taruna. Organisasi Karang Taruna merupakan organisasi gabungan yang bertujuan untuk membangun desa yang lebih baik dan maju dalam berbagai sektor seperti sektor ekonomi, budaya, olahraga, dan masih banyak lagi. Dengan kegiatan-kegiatan positif seperti lomba voli, tari, MC, bernyanyi merupakan upaya untuk mengembangkan minat dan bakat yang dimiliki oleh masyarakat desa Yang Api. Dengan visi misi pemerintah 6 tahun ke depan, harapan kami pemerintah, masyarakat desa Yang Api bisa memajukan dan bisa melaksanakan hal-hal yang berkaitan dengan pemerintahan sehingga masyarakat bisa sejahtera. Tentunya apa yang menjadi visi daripada pemerintah mewujudkan masyarakat Yang Api yang bangkit, mandiri, berkepribadian dan dengan berdasarkan gotong royong bisa tercapai.